Om Swastiastu, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai rancangan aplikasi yang akan kami bangun dengan nama Drive-In. Sebelum kami masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ide Ayuma Dedi Akusumadewi dengan NIM 1915091038. Perkenalkan, nama saya Nikomang Angri Anggreni dengan NIM 1915091002. Perkenalkan, nama saya Niputu Melsi Oktaviani dengan NIM 1915091030. Baiklah, kami akan lanjutkan ke pembahasan rancangan aplikasi. Latar belakang. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh para pencari jasa driver khusus seperti masih bingung dalam menentukan rute terdekat belajar mengemudi dengan lokasi rumah, menentukan rute yang terbaik dan aman untuk belajar mengemudi, dan belum mampu melacak driver kursus mengemudi yang baik untuk mengajar mengemudi. Dengan kondisi tersebut, kami memberikan inovasi baru dalam bentuk sebuah aplikasi yang bernama Drive-In. Nah, Drive-In ini merupakan aplikasi berbasis mobile yang dirancang dapat mempermudah para pencari jasa kursus mengemudi untuk menemukan driver kursus. Dengan bantuan sentuhan teknologi informasi, dalam hal kursus mengemudi, memberikan solusi kemudahan kepada penyewa layanan untuk menemukan proses mengemudi yang lebih baik dari sebelumnya. Dari permasalahan tersebut, dapat kami rangkum solusi dengan aplikasi Drive-In ini sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rute lokasi kursus dan memilih driver kursus sesuai keinginan. Yang kedua, menentukan jadwal sesuai keinginan konsumen. Yang ketiga, memudahkan mencari layanan driver kursus yang sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, memberikan ruang penyewaan kursus mengemudi. Yang kelima, menghubungkan langsung antara calon pengemudi dengan driver kursus. Yang keenam, aplikasi Drive-In memberikan fasilitas antar jemput, di mana calon pengemudi hanya tinggal menunggu di rumah dan driver dari bisnis Drive-In akan menjemput calon pengemudi ke lokasi kursus yang diinginkan serta mengantar calon pengemudi kembali pulang ke rumah. Nah, adapun tujuan dari perancangan aplikasi Drive-In ini sebagai berikut. Yang pertama, membangun aplikasi yang dapat memberikan kemudahan untuk menemukan jasa driver kursus. Kedua, memberikan kenyamanan bagi penyewa jasa Drive-In dengan memberikan pelayanan yang bagus. Kemudian yang ketiga, membangun aplikasi yang dapat menentukan lokasi serta jadwal sesuai keinginan penyewa jasa driver kursus. Kemudian kita lanjut ke metodologi. User-centered design adalah sebuah proses desain interface antarmuka yang fokus terhadap tujuan kegunaan, karakteristik pengguna, lingkungan, tugas, dan alur kerja di dalam desain tersebut. Berikut saya tampilkan bagian proses dalam user-centered design. Yang pertama, di sini ada 4 proses dalam user-centered design. Yang pertama, itu memahami dan menentukan konteks pengguna atau specify the context of use, yaitu mengidentifikasi calon pengguna aplikasi atau sistem. Pada bagian ini akan menjelaskan tujuan untuk apa dan kondisi seperti apa mereka akan menggunakan aplikasi atau sistem. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi atau specify user and organization requirement, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari pengguna dan organisasi. Dan yang ketiga, hasilkan solusi perancangan atau produk design solution, yaitu memberikan solusi dari sistem yang sedang dianalisis melalui desain yang dirancang.
Kemudian yang keempat, evaluasi rancangan, yaitu mengevaluasi desain yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan tahapan-tahapan dalam UCD dalam pengembangan perancangan aplikasi drive-in. Yang pertama, tahapan pertama yaitu memahami dan menentukan konteks pengguna, di mana pada tahap ini merupakan tahap awal dari metode UCD yang bertujuan untuk memahami pengguna produk, mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam pengembangan drive-in, memahami bagaimana kondisi dan lingkungan mereka menggunakan produk ini, dan dalam tahap ini dilakukan identifikasi pemangku kepentingan yang berperan. Di antaranya yang pertama yaitu operator aplikasi drive-in. Yang kedua ada programmer dan desainer aplikasi yang bertugas dalam menganalisa kebutuhan aplikasi, merancang aplikasi, dan membangun aplikasi. Yang ketiga yaitu pengguna aplikasi drive-in, yang merupakan penyewa jasa kursus mengemudi atau masyarakat yang ingin belajar mengemudi. Tahapan yang kedua yaitu menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi. Pada tahap ini, dalam menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi, maka digunakan metode pengumpulan data kebutuhan pengguna dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada masyarakat sekitar 50 orang melalui link. Kemudian dari 50 responden tersebut digunakan sebagai sampel dalam menentukan hal apa saja yang digunakan pengguna dalam aplikasi. Tahapan yang ketiga yaitu menghasilkan solusi perancangan. Tahap ini adalah tahap menghasilkan solusi perancangan. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan prototipe aplikasi drive-in berdasarkan kesesuaian dengan data kebutuhan pengguna yang sudah diterima melalui survei atau kuesioner melalui Google Formulir pada tahap sebelumnya. Tahap yang keempat atau yang terakhir yaitu evaluasi rancangan. Pada tahap evaluasi perancangan ini, evaluasi dilakukan dengan cara melakukan pengujian selama 10 menit kepada pengguna. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif dan bagaimana kesan pertama pengguna dalam menggunakan aplikasi ini selama waktu 10 menit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis desain dalam perancangan aplikasi drive-in. Jadi dalam melakukan analisis desain pada aplikasi drive-in ini, hal yang pertama perlu dilakukan adalah menentukan target pengguna produk. Jadi target pengguna yang disasar oleh aplikasi drive-in ini yaitu penyewa kursus mengemudi yang masih aktif dan pemula yang membutuhkan pertolongan dalam kegiatan driving car atau latihan mengemudi, di mana target umur yang ditargetkan oleh pengguna aplikasi drive-in ini sekitar umur 17 sampai 45 tahun. Kemudian dalam melakukan analisis desain ini juga kita perlu melakukan atau menentukan batasan produk. Batasan produk yang digunakan pada pengembangan prototipe perangkat Luna ini yaitu yang pertama, aplikasi dapat diakses dengan menggunakan semua jenis media yang mendukung akses internet. Yang kedua, aplikasi drive-in merupakan media yang digunakan untuk menghubungkan para pencari jasa mengemudi dengan driver mengemudi dan melakukan pengecekan ke lokasi kursus terdekat serta menentukan jadwal kursus. Kemudian yang ketiga, sistem ini dapat diakses oleh umum, namun dalam pengolahan informasinya dilakukan oleh admin, dan jika akan melakukan transaksi, maka harus mendaftar terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, admin tidak dapat mengakses password pengguna untuk keamanan privasi pengguna, namun hanya dapat mengatur ulang password setiap pengguna yang meminta reset password. Selanjutnya, dalam analisis desain juga harus menentukan platform yang digunakan.
Jadi pada aplikasi Drive-In ini menggunakan platform multi-platform yang berbasis mobile, yang merupakan platform yang sangat dikenal masyarakat dan jamak digunakan oleh pengembang aplikasi, di mana platform multi-platform yang berbasis mobile bisa digunakan di sistem operasi manapun, mulai dari Android maupun iOS. Kemudian ada navigasi. Struktur navigasi aplikasi Drive-In, kita memakai struktur navigasi campuran, di mana pada halaman depan merupakan tampilan awal dari aplikasi mobile Drive-In. Pada halaman ini terdapat link halaman login, edit profil, fitur driving course, fitur recommendation, fitur payment, dan fitur navy. Dan khusus untuk login ini diperuntukkan bagi calon pengemudi yang ingin memesan paket mengemudi di aplikasi Drive-In. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini kami tampilkan tampilan login. Di sini, jika kita memiliki akun, kita bisa langsung masuk atau login. Sedangkan jika kita belum memiliki akun, kita harus daftar terlebih dahulu dengan mengaitkan Facebook atau Google atau Instagram. Di sini jika kita mengaitkan dengan akun Google, maka kita akan mengirimkan verifikasi kode. Nah, setelah user memasukkan verifikasi kode, maka akan langsung masuk. Setelah itu, kita bisa mengisikan foto, nama, email, password, birthday. Kemudian setelah itu, setelah kita daftar, kita akan masuk ke profile. Kita bisa lihat di sini, kita bisa edit profile, kemudian ganti password, kemudian ada bahasa dan bantuan. Setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di layar ini merupakan tampilan dari fitur-fitur yang ada pada aplikasi Drive-In, di mana apabila pengguna sistem sudah melakukan registrasi dan berhasil memasuki aplikasi Drive-In, pengguna akan diarahkan ke tampilan menu utama. Pada tampilan tersebut, pengguna sistem dapat melihat beberapa fitur yang disediakan seperti driving course, yang merupakan fitur yang digunakan untuk mencari informasi mengenai tempat kursus mengemudi di daerah Denpasar. Kemudian recommendation merupakan fitur yang digunakan untuk melihat tempat kursus yang paling banyak diminati oleh pengguna sistem sebelumnya. Dan fitur payment merupakan fitur yang digunakan untuk melihat informasi pembayaran serta cara pembayaran apa saja yang dapat dilakukan dengan aplikasi Drive-In. Dan yang terakhir ada fitur Nearby, merupakan fitur yang digunakan untuk mengetahui lokasi kursus terdekat dari rumah pengguna sistem atau pengguna yang akan melakukan daftar kursus mengemudi. Selain fitur utama tersebut, terdapat fitur lain seperti event, promo, dan saldo. Next. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari fitur driving course. Untuk melakukan daftar kursus mengemudi, pengguna dapat memilih fitur driving course dan memilih tempat kursus yang diinginkan. Saat pengguna memilih tempat kursus, akan muncul tampilan paket kursus yang diinginkan pengguna. Terdapat 2 paket kursus pada aplikasi Drive-In, yaitu paket kursus manual dan paket kursus Matic. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan pilihan driver kursus. Selanjutnya, apabila pengguna sistem sudah menentukan paket kursus yang diinginkan, maka akan muncul tampilan pilihan driver yang nantinya akan menjadi pelatih kursus mengemudi seperti yang ada di layar. Kemudian,
Setelah memilih driver, pengguna akan dibawa ke tampilan selanjutnya, yaitu memilih jadwal yang akan diinginkan. Selanjutnya, kemudian di sini merupakan tahap atau proses terakhir dari pemesanan proses daftar khusus mengemudi, yaitu pengguna sistem akan mendapatkan pesan konfirmasi seperti yang ada di layar, yaitu seperti ada data date, time, driver, price, dan package, di mana apabila sudah sesuai dengan pesanan, pengguna dapat melakukan pembayaran sesuai dengan pilihan yang disediakan, yaitu ada DrivePay, cash, transfer bank, Alfamart, Indomart. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke dia. Baiklah, sekian pembahasan mengenai rancangan aplikasi Drive-In. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.